Bahaya gagal bayar di aplikasi Kredivo. Mencekamnya DC lapangan yang terus mengawasi rumah kalian atau mengawasi keberadaan kalian untuk menagih ke kalian. Oke, kita akan bahas ya resiko telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus buat semuanya dan terutama buat teman-teman yang baru telat bayar di Kredivo atau gagal bayar di Kredivo dan sekarang hidupnya cemas, hidupnya panik, hidupnya stres. Tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita akan bahas di video kali ini apa resikonya dan apa solusi terbaik yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Kredivo ya. Oke, video kali ini bukan ngajarin teman-teman untuk gagal bayar dan tidak bertanggung jawab, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana saya pengen sharing dan membantu teman-teman agar teman-teman itu tidak terpuruk dan hidupnya makin nyungsep karena masalah pinjol kayak gini. Karena saya tahu banget ya, ketika orang gelisah, orang panik, itu bawaannya pasti pengennya tidur, pengen lari dari masalah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak semangat ngapa-ngapain. Nah itu adalah sesuatu yang harus kalian segera hilangkan, harus segera bangkit ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, masalah gagal bayar di aplikasi pinjol apapun termasuk di Kredivo. Teman-teman tidak perlu khawatir, semuanya sudah diatur OJK dan tidak akan ada hal-hal yang akan benar-benar menyiksa kalian dan bahkan tidak akan membuat kalian dipenjara ya. Tidak ada urusan dengan pidana, tidak ada urusan dengan polisi, ini adalah urusan perdata, hutang piutang ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika teman-teman gagal bayar di Kredivo itu udah pasti akan ada yang namanya denda dan juga bunga. Nah ini gak usah dipikirin dulu ya. Ini tidak akan membuat utang kalian menjadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, enggak. Ini paling maksimal 2 kali lipat aja ya. Jadi udah ada aturan OJK bahwa harus gak boleh lebih dari 100% hutang pokok. Adapun lebih-lebih paling dikit yaitu mungkin biaya-biaya administrasi yang gak jelas gitu lah ya. Ya mungkin apalah itu ya. Intinya gak usah terlalu dipikirin karena itu gak gede-gede banget gitu ya. Nah yang pertama adalah masalah DC lapangan dulu deh. Kita selesaikan dulu deh. Karena banyak orang, wah katanya DC Kredivo itu mengawasi dan mencekam gitu ya. Rumah kita diawasi terus. Sebenarnya itu gak benar juga sih. Gak semuanya. Tergantung lokasi dan wilayah teman-teman. Dan Kredivo itu memang lumayan cukup rajin mendatangi nasabah yang gagal bayar, lumayan gencar gitu ya untuk menagih gitu ya, nyamperin. Tapi nggak semuanya galak, nggak semuanya sesuai dengan apa yang kalian bayangkan bahwa mereka itu kejam, bahwa mereka itu intimidasi, bahwa mereka itu mengancam-ancam kayak preman. Enggak, ada juga yang baik, yang sopan, yang malah justru ngasih saran-saran, ngasih masukan, itu banyak ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Saya cuma pesan satu, mulai sekarang ayo kita tentukan fokus kita. Karena kita belum tahu kapan bisa bayar utang kita, maka fokus kita adalah mencari pekerjaan, mencari penghasilan tambahan, mencari apapun itu yang bisa menambah rezeki kita, yang bisa kita gunakan uangnya nanti untuk kehidupan kita dan juga untuk menyelesaikan masalah utang kita. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nggak terbatas. Ya, selama kalian masih usaha, insya Allah masih aman. Kalaupun kalian bermasalah dengan hukum karena ini, meskipun itu kemungkinannya kecil sekali, tetap tenang aja. Karena masalah perdata itu ketika kalian punya niatan untuk membayar, insya Allah pasti bisa diatasi kok. Ya, ini kan pinjaman online, beda sama perdata-perdata yang lain ya. Jangan di-generalisir semuanya gitu loh. Sudah ada aturan yang berlaku di sana, ya. Jadi, udah fokus di usaha kalian. Sekarang sisanya adalah kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah, perbanyak sedekah walaupun cuman sedikit. Sedekah dengan tenaga pun itu juga sedekah, senyuman pun juga sedekah gitu ya. Niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, minta ampun karena ya kita berhutang, kita ada bunga-bunga riba di sini. Untuk yang muslim tentunya ya, teman-teman, intinya buat yang non muslim juga minta selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minta pertolongan, dengan begitu mental kita, perasaan kita, ketenangan hati kita akan jauh lebih baik untuk menghadapi segala situasi. Intinya kalau pikiran kita itu udah jadi positif, rezeki itu akan ada aja yang datang. Ya teman-teman ya. Jadi ayo sama-sama. Kalian boleh percaya sama saya, boleh tidak. Saya juga sudah melakukannya dan alhamdulillah hasilnya luar biasa di hidup saya gitu ya teman-teman ya. Dan saya pengen juga teman-teman bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban itu. Tapi ya tetap kita harus percaya dulu bahwa pasti akan ada keajaiban, pasti akan ada rezeki yang datang. Tapi biasanya ketika kalian baru percaya dan baru mulai ibaratnya
mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu akan ada aja sih cobaan-cobaan yang lain. Nah, tugas kalian cuman bertahan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.